ayat 15 ya, surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wa ja'ala an-nahara nusura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama kalinya sejenak kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan, yang memberi kita kesehatan sehingga malam hari ini kita melanjutkan kajian pada Quran surat An-Nisa ayat 15 dan ayat 16. Kedua kalinya selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah menunjukkan jalan kepada kita, jalan kebenaran, jalan ilmu, jalan peradaban dan jalan kemajuan. Yang dengan petunjuknya kita bisa berjalan pada prinsip-prinsip kebenaran syariat Islam. Baik, untuk mempersingkat, saya baca dulu ayat yang kita akan kaji untuk kita diskusikan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahisata min nisaikum fa ashidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Wallati ya'tinal fahisata, dan perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan yang keji, yaitu zina, min nisaikum, dari kalangan perempuan-perempuan kalian, fa ashidu alaihinna, maka persaksikanlah atas mereka, arba'atam minkum, dengan 4 orang saksi laki-laki, minkum, dari kalian. Fa in syahidu, maka jika mereka telah mempersaksikan atau menyaksikan atau memberikan kesaksian, fa amsikuhunna fil buyuti, maka tahanlah mereka di dalam rumah, hatta yatawaffahunnal mautu, sampai ajal atau kematian menjemput mereka. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah jadikan jalan bagi mereka. Wallazani, dan 2 orang laki-laki, ya'tiyaniha, yang melakukan perbuatan keji yaitu zina tersebut, minkum, di antara kalian, fa'azuhuma, maka hukumlah keduanya. Fa in taba, dan jika keduanya bertobat, wa aslaha, dan memperbaiki perbuatannya, fa'ridu anhuma, maka biarkanlah keduanya. Innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha pengasih. Kita lihat apa bunyi tafsiran katanya ya dalam ayat ini. Wallati ya'tinal fahisata
Saya ulangi. Wallati ya'tinal fahisata, dan perempuan-perempuan yang mendatangi atau melakukan perbuatan keji, ai az-zina, min nisaikum, dari perempuan-perempuan atau wanita-wanita dari kalangan kalian, fa ashidu, maka persaksikanlah, alaihinna, atas mereka, arba'atan minkum, 4 orang saksi laki-laki di antara kalian, ai min rijalikumul muslimina, yaitu dari kalangan laki-laki yang beragama Islam. Fa in syahidu alaihinna biha, dan apabila mereka telah mempersaksikan atas perbuatan mereka, fa amsiku ay ahbisuhunna, maka tahanlah mereka atau penjarakan mereka, fil buyuti, di dalam rumah, wa amni'uhunna min mukhalatatin nas, dan laranglah atau cegahlah mereka untuk dia bercampur atau bergaul dengan orang. Jadi diasingkan, tidak boleh diisolasi. Wamni'uhunna, atau isolasilah mereka, min mukhalatatin nas, supaya dia tidak bercampur dengan orang. Hatta yatawaffahunnal maut, sampai mereka menemui ajal atau sampai mereka mati. Hatta yatawaffahunnal maut, sampai mati atau maut menjemput mereka. Au yaj'alallahu lahunna sabila, au ila ay yaj'alallahu lahunna sabila, atau sampai Allah nanti akan menentukan jalan atau nasib mereka. Tariqan ilal khuruji minha, sebagai jalan keluar dari permasalahan mereka. Umiru bidzalika awalul Islam, hal itu diperintahkan di awal-awal Islam. Di awal-awal masa Islam pertama itu diperintahkan orang yang melakukan perbuatan zina itu dihukum dengan dia diisolasi, dipenjara di rumahnya, di dalam rumahnya, tidak boleh bergaul dengan orang sampai dia mati. Summa ja'ala lahunna sabila, kemudian Allah memberikan jalan penyelesaian bagi permasalahan mereka. Sabila mujalladul biq mi'ata wa taqribiha amah. Jalan keluar yang diberikan oleh Islam selanjutnya itu adalah dengan dihukum dera, dengan dihukum cambuk bagi pelaku yang bujangan, baik laki-laki maupun perempuan, mi'ata, dengan 100 kali cambukan. Wa tagribuha ama, kemudian mereka diasingkan, dikeluarkan dari kampung halamannya itu selama 1 tahun. Wa rujimal muhsanah, sedangkan bagi yang sudah menikah atau yang berstatus janda atau duda, rujima, dia dihukum rajam, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Wa fil hadisi lima bayyanal haddu qala, di dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang had atau hukuman tersebut, qala, Nabi bersabda, khudhu anni ambillah dariku, kata Nabi, qad ja'alallahu lahunna sabila, Allah telah menjadikan jalan bagi mereka. Maksudnya Allah menjadikan jalan bagi mereka ini artinya bagi pelaku zina yang berstatus masih perawan,
ya masih perjaka, diberikan hukuman had, dicambuk 100 kali di hadapan umum, kemudian diungsikan atau dikeluarkan dari kampung halaman selama 1 tahun. Sedangkan kalau dia muhsinah, ya gairu muhson, ya muhson atau muhsinah, itu dia dihukum dengan hukum rajam, dilempar dengan batu sampai mati. Nah, itu di dalam hadis rawahu Muslim. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walladzani, dan 2 orang laki-laki, ya'tiyaniha, yang mendatangi perbuatan fakhisah, ya, ai al-fakhisah az-zina awil liwat, yaitu perbuatan keji tersebut, yaitu zina atau dia melakukan homoseksual. Jadi az-zina dengan al-liwat. Liwat itu artinya homoseksual. Minkum, di antara kalian, ai ar-rijal, fa'azuhuma, maka hukumlah keduanya, bisabbi wadh-dharbi bin'an, dengan cara dicemooh, dengan cara dicemooh, wadh-dharbi bin'al, bahkan bisa dengan dipukul menggunakan sendal. Ini dulu di awal-awal Islam. Fa in taba minha, jika keduanya bertobat dari perbuatannya tersebut, wa aslaha ay al-amal, kemudian dia memperbaiki perbuatannya, fa'adidu anhuma, maka biarkanlah, artinya jangan dicemooh lagi. Wala tu'zuhuma, janganlah kembali kamu mencemoohnya. Innallaha kana tawwaba ala man taba, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat ala man taba, atas siapa saja yang mau bertobat. Rahima, dia juga bersifat penyayang. Bihi, dengannya, wa hadza mansuhun bil khaddi, ya. Ayat ini menurut pengarang kitab mansuhun, terhapus, ya. Jadi kan ada kalangan ulama yang mengatakan hukum di dalam Al-Quran itu bisa mengalami nasah dan mansuh, bisa dihapus dengan datangnya ketentuan hukum berikutnya. Jadi menurut pengarang kitab tafsir Jalalain ini mengatakan wa hadza mansuh, ya, 2 ayat ini, yaitu ayat ke-15 dan ke-16 ini mansuhun, ya. Dia mansuh, dihapus, bil haddi, dengan adanya ketetapan had. In urida biha az-zina, jika yang dimaksud di dalam 2 ayat tersebut adalah perbuatan zina. Wa kadza in urida bihi ma al-liwat, demikian pula jika yang dimaksud dalam 2 ayat tersebut al-liwat, yaitu bukan perbuatan zina tetapi perbuatan homoseksual. Indah Syafi'i, menurut pendapat fikih dari kalangan Imam Syafi'i. Lakinnal maf'ulu bihi la yurjam indahu, akan tetapi khusus mengenai pelaku homoseksual, ya, la yurjamu indahu, tidak dirajam menurut pendapatnya. Wa in kana muhsinan, meskipun pelaku homoseksual tersebut sudah pernah menikah. Bal yujallidu, akan tetapi dia dihukum cambuk. Wa yaqrubu, kemudian dia diasingkan. Nah, ini 2 ayat yang yang nanti coba kita lihat bagaimana pendapat para ulama. Jadi ayat ini kalau kita lihat urutannya dengan ayat sebelumnya, ya, di ayat 14 ke atas itu masih membicarakan tentang tentang warisan. Tetapi begitu masuk ke ayat yang ke-15, 16, dia sudah tidak lagi membicarakan tentang warisan, tetapi membicarakan tentang perilaku perbuatan, ya, perbuatan mesum, istilah kita ya zina, atau entah itu homoseksual, atau yang dalam bahasa lain ada namakan musahaqah, yaitu lesbian. Nah, jadi kok tiba-tiba
langsung ke sana. Ayatnya tidak tidak berkaitan, seperti tidak berkaitan. Padahal ayat ini diawali dengan wallati. Wa itu menunjukkan bahwa ayat yang waw ini mengkaitkan dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau kita lihat tema dalam surat An-Nisa itu berkaitan, salah satunya itu tentang ada kebiasaan di kalangan orang Arab bahwa perempuan itu seringkali hak-haknya itu tidak dipedulikan. Sehingga kemudian di awal-awal itu pembahasan tentang surat An-Nisa ini mengangkat tentang persoalan yang paling yang paling menonjol. Nah, kemudian yang mulai ayat ke-15 ini pembahasan surat An-Nisa itu dihubungkan dengan ayat sebelumnya dengan wa dan perempuan-perempuan. Jadi seakan-akan menjelaskan bahwa satu ada tema yang aktual tentang diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam hal kewarisan yang umum terjadi, kemudian Islam memberikan solusi. Kemudian yang kedua, seakan-akan setelah selesai tema tentang diskriminasi itu kemudian dilanjutkan dengan tema yang sensitif. Jadi satu temanya aktual, yang kedua temanya sensitif. Sensitif karena menyangkut masalah harga diri, karena menyangkut perbuatan-perbuatan yang sifatnya orang biasanya membicarakannya itu tidak berani. Ya, kalau orang bicarakan tentang zina, bicarakan tentang homoseksual, lesbian, itu seakan-akan kemudian pembicaraan itu menjadi pembicaraan yang sangat sensitif dan seringkali ditutupi. Nah, artinya apa? Ayat ini menjelaskan bahwa sama halnya dengan tindakan diskriminasi terhadap perempuan yang ditutup-tutupi dalam tradisi orang Arab, bahkan dalam tradisi sekarang misalnya kan hak-hak perempuan sering ditutupi, misalnya kaitannya dengan pembagian warisan tidak diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Nah, kemudian yang kedua yang sering ditutup-tutupi adalah yang berkaitan dengan pelanggaran norma-norma. Biasanya orang lebih menutupi membicarakan ketimbang membuka masalah, karena dianggap ini menjadi berkaitan dengan harga diri dan lain sebagainya. Tetapi Islam melihat bahwa kalau dia tidak dibicarakan, nanti akan menjadi pelanggaran yang lazim di tengah masyarakat. Jadi nanti pada akhirnya seakan-akan perzinahan, permusuhan itu nanti dianggap menjadi hal yang biasa dilakukan, tetapi tabu diomongin. Nah, Islam ingin memberikan jalan keluar supaya masyarakat tidak terjebak misalnya dalam perilaku amoral, tetapi kemudian mereka malu-malu untuk membicarakannya, sehingga kemudian mulai ayat 15 ini secara terang-terangan dibuka dengan bahasa yang sungguh sangat indah bahasanya. Misalnya wallati dan perempuan-perempuan. Ya. Wallati dan perempuan-perempuan yatinal fahisah. Kalau kita melihat di terjemahan Al-Quran, yang melakukan perbuatan keji. Tetapi yang dimaksud dengan yatina, wallati dan perempuan-perempuan yatinal fahisah, yang mendatangi ke perbuatan mesum maksudnya. Itu artinya ayat ini mengungkapkan bahwa pada masa awal Islam, sebelum Islam itu, perempuan-perempuan mendatangi kemesuman itu, melakukan perbuatan pelanggaran-pelanggaran moral yang berkaitan dengan perzinahan itu dianggap menjadi tren. Ya. Trending itu artinya mereka seakan-akan dengan sengaja disebut wallati yatina, dan perempuan-perempuan yang mendatangi dengan sengaja al-fahisah, kekejian. Ya.
Dalam bentuk apa? Dalam bentuk az-zina, kemudian dalam bentuk al-liwat, dalam bentuk al-musahaqah. Jadi mendatangi tempat-tempat mesum untuk melakukan perbuatan perzinahan, melakukan perbuatan lesbian, melakukan perbuatan homoseksual. Karena digunakan kata ya'tina. Itu berarti kan seakan-akan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Min nisaikum, dari kalangan perempuan-perempuan kalian. Jadi Islam setelah setelah memberikan tekanan bahwa berikanlah kepada perempuan hak-haknya, maka yang kedua, selesaikanlah persoalan pelanggaran amoral di kalangan mereka, pelanggaran norma-norma moral. Jangan hanya hak perempuan diberikan, tetapi kemudian pelanggaran norma-norma moral itu dibiarkan. Nah, jadi seakan-akan setelah diberikan solusi terhadap diskriminasi hak perempuan dalam masalah kepemilikan harta warisan, maka selesaikan juga kebiasaan-kebiasaan mereka yang terbiasa melakukan pelanggaran norma-norma. Nah, sehingga sebutkan wallati ya'tinal fahisata min nisaikum. Kalau perempuan-perempuan yang dengan sengaja mendatangi tempat-tempat maksiat untuk melakukan zina, kemudian lesbian, homoseksual, itu ya. Fa ashidu alaihinna arba'atan minkum. Maka untuk menetapkan, untuk memberikan hukuman yang tegas kepada mereka, jangan langsung dihukum. Tetapi fa ashidu alaihinna arba'atan minkum. Harus ditegakkan dulu adanya 4 saksi. Ada 4 saksi. Ada 4 saksi laki-laki yang melihat mereka melakukan perbuatan tersebut. Fa in syahidu, apabila 4 laki-laki ini sudah memberikan kesaksian dan kesaksiannya itu dapat diterima, fa amsiku ay ahbisuhunna fil buyuti. Maka setelah itu, karena ini pelanggaran norma moral, maka hendaklah mereka ditahan, dipenjara, diisolasi di dalam rumah. Ya. Apa maksudnya dia ditahan, dipenjara di dalam rumah? Ya. Amni'uhunna min mukhalatatin nas. Jadi buat mereka ketika mereka ditahan di dalam rumah itu, untuk mereka tidak punya kesempatan lagi bergaul dengan orang. Dia hanya di dalam rumah saja. Hatta yatawaffahunnal maut, sampai kematian menyempurnakannya. Nah, yatawaffahunna itu artinya hatta yatawaffahunnal maut, sampai kematian menyempurnakannya, menyempurnakan hukuman bagi pelanggaran norma-norma tersebut. Ya. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau sampai Allah memberikan jalan keluar dalam penyelesaian masalah tersebut. Ya, tariqan khuruj minha, yaitu jalan keluar dari menyelesaikan permasalahan itu. Nah, umiru bidzalika awalul Islam. Nah, ini merupakan kata para ahli tafsir dan ahli fikih, ya. Ini adalah hukuman yang diperintahkan pertama kali sebelum ada hukuman yang tegas tentang pelaku zina. Ya, tentang pelaku zina. Tetapi setelah keluar ketentuan tentang zina, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Umar ibn Khattab, maka ayat ini kata para ahli tafsir tidak lagi berlaku. Ya. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Muslim itu menjelaskan bahwa hadis ayat ini disebutkan sudah mansuh dengan ayat berikutnya. Karena ada turun ayat yang jelas tentang hukuman. Kan tadi dikatakan au yaj'alallahu lahunna sabila, atau sampai Allah memberikan jalan keluar bagi penyelesaian masalah mereka. 22 di surat nomor urut 24. Jadi di ayat yang kedua. Ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya.
mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi ala an tuqimu hududallah, dan seterusnya. Bahkan di sana dijelaskan hendaklah ada sampai sekelompok orang yang menyaksikan proses hukuman tersebut secara terbuka. Jadi ayat ini dengan turunnya surat An-Nur ayat 2 tersebut, maka ayat ini menjadi mansuh kata para ahli tafsir. Nah, kemudian di ayat yang ke-16 juga dikatakan, kalau yang ayat 15 membicarakan tentang kalau pelakunya itu perempuan. Nah, di ayat yang yang ayat yang ke-16 wallazani, dan dua orang laki ya'tiyaniha, yang mendatangi atau melakukan perbuatan keji atau zina atau homoseksual tersebut, minkum, di antara kalian, fa'azuhuma, maka berikanlah hukuman kepada mereka. Nah, di awal Islam hukumannya itu apa? Hukumannya itu mereka kalau perempuan hukumannya itu dia dipenjarakan, ditahan di rumahnya sampai mati. Tapi kalau laki-laki tidak dia tidak dihukum seperti perempuan ditahan di rumah sampai dengan mati. Tidak. Tetapi apa? Dia dihukum dengan apa? Dengan bisabbi, dengan dicemooh. Ya, dengan cara dicemooh, wadharbi bin ni'al, bahkan dilempar dengan sendal. Jadi di awal-awal Islam sebelum ada hukum, jadi kalau perempuan kalau melakukan perbuatan zina atau lesbian, itu dia dipenjara di dalam rumahnya, tidak boleh keluar sampai dia mati. Nah, kalau laki-laki tidak dengan ditahan di dalam rumah. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab kepada keluarganya untuk mencari nafkah. Maka hukumannya itu dengan bisabbi, dengan cara dia dicemooh, ditolok-olok lah, sebut-sebut ya kan, dicemooh, diomongin, di macam-macam lah, dipanggil dengan nama apa kayak dicemooh, ya, wadharbi bin al, bahkan dilempar dengan sendal untuk menunjukkan bahwa dia tidak ada lagi kehormatannya. Ya. Fa in taba, dan jika mereka bertobat, wa aslaha, dan memperbaiki perbuatannya, fa'ridu anhuma, maka biarkanlah keduanya, wala tu'dhuhuma, jangan lagi dia dicemooh. Innallaha kana tawwaba rahim, sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi di awal hukum Islam itu, jadi kalau perempuan melakukan perbuatan zina atau dia melakukan perbuatan lesbian atau musahaqah istilahnya, maka dia dihukum dengan cara dia ditahan, dipenjara di dalam rumahnya sampai dia mati. Tidak boleh dia bercampur bergaul dengan orang-orang. Ya. Sedangkan kalau laki-laki dia tidak ditahan di dalam rumahnya, dia boleh keluar rumah tapi dicemooh, dilempar dengan sendal oleh orang kemana-mana. Jadi dicemooh, dilempar dengan sendal, karena dia dianggap sudah hilang kehormatan dirinya. Nah, begitu turun kemudian Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 di ayat kedua itu baru dijelaskan tentang hukumannya. Kalau pelaku zina itu dia belum menikah, status perawan atau perjaka, maka dia dihukum dengan cara dihukum jilid, dengan dihukum deras 100 kali cambuk, dan diasingkan keluar dari kampung halamannya selama 1 tahun. Kalau dia seorang yang sudah menikah, baik dalam kondisi dia sedang bersuami istri atau dalam kondisi dia duda, maka secara otomatis hukumannya dihukum rajam, dilempar dengan batu sampai mati. Itu disebut. Nah, di surat An-Nur itu yang disebut itu hanya hukuman bagi yang belum menikah saja. Nah, sedangkan hukuman bagi yang sudah menikah dengan rajam itu didasarkan pada hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar, dari Umar Ibnu Khattab. Jadi di sana yang mendasarinya. Nah, ini kata para ahli tafsir. Jadi ada dua versi. Versi pertama itu artinya ada ayat yang dimansuh.
ada yang dihapus ketentuan hukumnya dengan datangnya ayat yang lain. Jadi ketentuan ayat 15 dan 16 dalam Quran surat surat An-Nisa ini dia mansuh, dia dihapus ketentuan hukumannya dengan Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, sedangkan menurut para ahli tafsir yang lain, mengatakan apa? Ayat ini tidak ada yang mansuh, tidak ada ayat Al-Quran yang mansuh yang dihapus ketentuannya. Jadi memahami ayat ini, dia bilang ini ayat ini tidak berkaitan dia dengan zina. Karena kalau dibaca misalnya di ayat 15 kata ahli tafsir, wallati, dan perempuan ya'tinal fahisah, yang mendatangi perbuatan yang keji. Di sini bukan maksudnya zina, tetapi maksudnya musahaqah, maksudnya perempuan yang melakukan perbuatan mesum dalam kaitan dengan perbuatan lesbian. Ya. Maka hukumannya seperti ini dia bilang. Karena kenapa harus dihukum sampai sampai mati ditahan di dalam rumah? Karena itu berkaitan dengan uqubat al-fitriyah. Ya, jadi haddul uqubat al-fitriyah berkaitan dengan pelanggaran fitrah, hukum-hukum yang berkaitan dengan pelanggaran fitrah. Karena perempuan semestinya dia akan memilih laki-laki sebagai pasangannya. Nah, ini perempuan dengan perempuan. Karena itu dia kena namanya haddul uqubah al-fitriyah, yaitu hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran kefitrahan, melanggar fitrah dasarnya. Karena para ahli tafsir itu melihatnya dari kata ganti yang digunakan wallati dan perempuan. Jadi kalau perempuan dengan perempuan melakukan kemesuman berarti bukan maksudnya zina, tetapi lesbian. Nah, kemudian di ayat 16, itu digunakan kata ganti wallazani, menunjuk arti laki-laki, dua laki-laki. Kalau dua laki-laki melakukan perbuatan fahisah, itu maksudnya adalah al-liwat, perbuatan homoseksual. Ya, melakukan perbuatan homoseksual. Sehingga ayat ke-15 dan ayat ke-16 ini tidak bisa dikatakan dia mansuh, terhapus dengan ayat kedua dalam Quran surat An-Nur, karena dia berbicara dalam konteks yang berbeda. Sedangkan di surat An-Nur itu dia berbicara dalam konteks perbuatan zina. Kalau yang ini berarti ayat 15, 16 ini berkaitan dengan perbuatan mesum, ya, dalam kerangka yang melanggar fitrah dasarnya sebagai perempuan dan fitrah dasarnya sebagai laki-laki. Ya, karena fitrah dasarnya ya harus ketemu laki dan perempuan akan melahirkan keturunan. Nah, tetapi ini justru perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, sehingga tidak ada yang dimansuh. Nah, tetapi yang jelas dari dari dua ayat ini kita menemukan bahwa di surat An-Nisa ini diungkap tema yang yang sudah melembaga di kalangan masyarakat, terutama sejak zaman sejak zaman pra-Islam dan di awal Islam itu adanya hak-hak perempuan yang dikebiri, yang diabaikan. Sedangkan yang kedua itu adalah tentang adanya pelanggaran norma yang sensitif dibicarakan, yang tidak terbuka diungkapkan, tetapi sudah jamak di kalangan masyarakat. Karena ayat ini memberikan informasi dengan kata ya'tina. Kata ya'tina itu mendatangi.
Jadi istilah mendatang itu itu menunjukkan, kata para ahli tafsir, orang itu sudah terbiasa, sudah jamak dia melakukan perbuatan-perbuatan itu. Tetapi orang membicarakannya itu tabu, tetapi melakukannya jamak atau lazim. Karena itulah kemudian Islam memberikan ketegasan bahwa di dalam kehidupan ini, bahwa tidak diberikannya hak perempuan dalam kepemilikan atau diskriminasi dalam kepemilikan itu dianggap sebagai pelanggaran hukum Allah. Karena apa? Karena karunia Allah itu harus didistribusikan secara adil dalam peri kehidupan ini. Tidak boleh orang karena karena jenis kelamin kemudian distribusi karunia Allah itu bersifat monopoli. Berarti seakan-akan kepemilikan harta itu hanya untuk laki-laki, kepemilikan kebaikan itu hanya untuk laki-laki, sedangkan perempuan tidak sama haknya dengan laki-laki. Jadi satu, Allah menegaskan bahwa tidak ada monopoli dalam distribusi karunia Allah di kehidupan ini. Bahkan dalam kepemilikan harta pun laki-laki memiliki haknya, perempuan memiliki haknya. Kemudian yang kedua dalam peri kehidupan ini, jadi orang harus diarahkan kepada kepada fitrah dasarnya. Ya, fitrah dasarnya. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya fitrah itu tidak boleh dianggap sebagai perkara yang sensitif diungkapkan, tetapi harus dicarikan jalan yang tegas untuk menyelesaikannya. Jangan sampai terjadi kecenderungan orang sensitif mengungkapkannya, tetapi terbiasa melakukannya. Banyak hal seperti itu. Misalnya sekarang orang sensitif membicarakan tentang korupsi, tetapi terbiasa melakukan korupsi. Seperti itu akhirnya kayak ini sensitif membicarakan tentang perbuatan misalnya homoseksual, kemudian tentang lesbian, tetapi kemudian di masyarakat ada muncul kejamakan melakukannya. Nah, itulah yang sering dikatakan orang mengalami logika terbalik. Logika terbalik itu sering diumpamakan dengan inverted donut, ya, paradigma. Jadi paradigma donat terbalik. Ya. Kenapa saya katakan paradigma donat terbalik? Karena seringkali dalam kehidupan kita itu orang lebih banyak membicarakan perkara-perkara yang tidak esensial, menutupi perkara-perkara yang esensial. Kayak tadi perkara yang esensial itu adalah adanya pelanggaran norma. Adanya pelanggaran norma. Tetapi pelanggaran norma ini ditutupi dia dengan dengan adanya tradisi untuk mengatakan jangan bicarakan ini masalah sensitif. Dan seringkali seperti itu. Nah, seringkali misalnya kalau yang melakukan pelanggaran itu katakan anaknya kepala desa, misalnya anaknya camat, duduk tidak rawas nih ya sensitif nih. Padahal itu pelanggaran. Agama ini menginginkan, Islam itu menginginkan itu jangan melihat orangnya, karena melihat orangnya itu berarti ada perkara yang diucapkan sensitif, tetapi diselesaikan tidak. Kayak tadi, jangan membicarakannya sensitif, melakukannya menjadi biasa, menjadi jamak. Nah, itulah yang ingin ditegaskan di dalam ayat ini. Jangan sampai orang mengalami logika yang terbalik dalam kehidupan ini, yang esensial ditutupi atau tertutupi dengan yang tidak esensial. Jadi berkembanglah yang dinamakan dengan paradigma donat terbalik. Karena kita seringkali bukan donatnya yang kita pentingkan, tetapi meseseresnya yang kita pentingkan.
Kalau Anda memilih donat itu mesti yang dilihat itu adalah hiasan donatnya kan. Padahal yang paling penting itu apanya donat itu? Bentuknya kan. Mau bahannya dari apa, dari jenis apa, banyak penting bentuknya. Tetapi seringkali yang membuat kita tertarik melihat donat itu adalah hiasan di atasnya. Itu gambarannya. Jadi kita seringkali yang dilihat, yang membuat ketertarikan itu di permukaan, yang di bawahnya tidak. Nah, itu namanya paradigma yang terbalik-balik dalam kehidupan kita. Jadi kita disuruh sebenarnya dalam agama itu sederhana. Jangan tutup-tutupi, kalau itu menyangkut pelanggaran norma ya harus diselesaikan. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari dua ayat mengenai dua pemahaman yang berbeda di kalangan para ahli tafsir dalam memahami ayat yang ke-15 dan 16 tadi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.